Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Sungguh bersuka cita dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Renungan kita hari ini Selasa 30 Desember 2025 ditulis oleh Pendeta Krista Karisda Hulu dari Banua Niha Keriso Protestan dengan judul Tuhan Tempat Perlindungan yang dilandaskan pada kitab Yesaya 26 ayat 1 sampai 9 dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yesaya 26 ayatnya yang keempat. Sahabat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang menyapa kami di hari ini dan yang akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Biarlah kami punya hati dan telinga yang terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan lewat renungan hari ini. Bantu kami Roh Kudus dalam hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita dari Yesaya 26 ayatnya yang keempat. Dengarkanlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sahabat, salah satu destinasi wisata di Yogyakarta adalah benteng bertembok tebal yang mengelilingi Keraton Jogja. Fungsi utama benteng ini adalah melindungi raja dan keluarganya dari serangan musuh. Ketebalan tembok membuat anak panah bahkan peluru tidak mungkin menembus wilayah keraton. Raja dan keluarganya akan terlindungi selama mereka berada di dalam benteng. Bagi Yesaya, Tuhan ibarat benteng pertahanan yang kokoh bagi umatnya Israel. Selama mereka berlindung di dalam benteng yang disediakan Tuhan, hidup mereka akan aman. Benteng perlindungan dari Tuhan terwujud dalam berbagai ketetapan dan aturan yang diberikan Tuhan untuk menuntun umatnya menjalani hidup. Tuhan melindungi mereka yang merindukannya pada waktu malam dan mencari Tuhan pada waktu pagi, yaitu mereka yang selalu berpegang pada firman-Nya. Hingga saat ini pun Tuhan tetap menjadi satu-satunya benteng perlindungan yang paling aman bagi umat-Nya. Sahabat, memasuki tahun baru yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, sudah tepat jika kita berlindung kepada Tuhan. Dia bukan saja melindungi kita dari musuh, tetapi juga mengajar kita untuk mengubah musuh menjadi teman. Kita tidak perlu berperang untuk menghancurkan musuh. Sebaliknya, kita perlu membangun hubungan persaudaraan dengan semua orang,
demi mewujudkan kehidupan yang harmonis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keteguhan yang boleh kami terima. Kasih dan setiamu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Karena itu kami mau menyambut firman Tuhan ini menjadi lapisan iman kami yang meneguhkan kami untuk percaya Engkau satu-satunya benteng perlindungan bagi kami, yang bukan saja mampu mengubah hidup kami, tetapi juga mampu mengubah respon kami terhadap situasi yang terus berubah dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.